Iwan. Dan mengenal Jokowi sudah pasti lekat dengan yang namanya Jakarta. Ya. Tapi 18 Mei ini katanya mau cuti ya Pak ya. Terus gimana Jakartanya Pak? Kalau Bapak jadi presiden, gimana Jakartanya Pak? Gimana Pak nasib kita Pak masih kena macet Pak. Jakarta Banyak ini macet. kan juga bagian dari wilayah Indonesia dan ini adalah ibu kota kita. Jadi kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi presiden kan juga tetap di Jakarta dan bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta karena mungkin banyak yang belum tahu bahwa 13 sungai besar yang ada di Jakarta, Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter, dan lain-lain, 13 sungai besar itu yang hampir setiap tahun meluap airnya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oke. Kemudian jalan-jalan besar juga yang ada di Jakarta, ini juga tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian mengenai macet juga, kalau kita membangun Bapak MRT, kayaknya udah hafal ya kalau ditanya Jakarta pasti kalau nggak banjir macet. Jadi Iya, udah enak tahu kita nggak kan perlu nanya posisinya, lagi Pak, ya. biasanya kalau gitu. membangun karena macet membangun monorail, membangun MRT kan tidak hanya Jakarta kan, harus menyangkut wilayah sekitar kita, dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor, dari Tangerang kan, itu kan nggak bisa kita meanukan sendiri, itu juga akan dikoordinir oleh pemerintah pusat. Jadi Tapi ada yang bilang nih Pak, bahwa ada beberapa program Bapak yang sebenarnya adalah hanya meneruskan blueprint dari gubernur-gubernur sebelumnya. Pendapat Bapak gimana? perencanaan, blueprint, baik waktu saya di Solo, baik waktu di Jakarta, sebetulnya sudah ribuan, banyak sekali gitu loh. Tetapi tidak pernah dieksekusi, tidak pernah diputuskan. Saya berikan contoh MRT, itu perencanaannya sudah 26 tahun yang lalu. Kenapa enggak dimulai saat itu? Sehingga sekarang mungkin 5 tahun setelah itu, 20 tahun yang lalu, kita sudah punya transportasi massal. Monorail itu sudah 15 tahun yang lalu perencanaannya ada, tapi kalau hanya perencanaan aja dan Menurut kemudian tidak Bapak pernah kenapa? diputuskan, ya Menurut nggak pernah Bapak jadi-jadi dong. Karena apa itu Pak? Apanya? Ya, kenapa mandek, kenapa nggak jadi-jadi, kenapa nggak dari 26 tahun yang lalu terrealisasi? Ya nggak Itu tahu, biasanya tanya kenapa? gubernur yang dulu, tanya saya. Lah siapa tahu udah mungkin tahu trennya ya. Berarti gebrakannya Pak Jokowi itu adalah mengeksekusi. Gitu Dan ya ada Pak? beberapa- Ya memang setiap perencanaan percuma kita buat kalau nggak kita eksekusi, kalau nggak kita putuskan dan nggak diimplementasikan dan nggak dilaksanakan, nggak ada artinya kan. Masa kita hanya buka setiap almari yang ada di Bapeda isinya rencana, tapi nggak dilaksanakan untuk apa? Benar-benar. Pak Jokowi kan salah satu prestasi Pak Jokowi waktu di Solo kan berhasil memindahkan PKL meskipun 52 kali makan dan pakai benar-benar. kirap gitu ya. Pakai kirap Itu kan juga. gebrakan di Solo tuh Pak Jokowi. Kalau di Jakarta apa Pak Jokowi sejauh Ya ini? kalau PKL kemarin yang di Tanah Abang itu juga. Tapi kan kalau di Tanah Abang kita hanya ngundang makan 4 kali cukup rampung. Pikiran saya saat itu di awal-awal, waduh ini mungkin bisa sampai 7 bulan, 8 bulan. Tapi ternyata alhamdulillah hanya 1,5 bulan selesai. Tapi menarik juga tuh tentang yang di Solo, kirap Iya. itu apa Pak yang dilakukan Bapak waktu itu? Ini kita juga Kita punya ada beberapa fotonya ya. foto-fotonya juga ya. Tuh ini dikirapnya Oh, keren luar sekali biasa. seperti Ya, ini karnaval ya kita jatuhnya. ingin aja saat itu ingin memberikan penghargaan kepada PKL yang sudah mau dengan Ini ibaratnya digiring gitu ya ke rumah baru kebesaran gitu ya. hati mereka mau kita pindah, kita boyong dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Emang susah ya Pak ya untuk itu memindahkan hampir mereka pada waktu itu? 989 PKL saat itu. Yang, Itu sampai harus makan 52 kali iya, ya karena Pak itu ya? memakan waktu hampir 8 bulan. Dan mereka saat pertama menentang pakai bambu runcing, pokoknya mau kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, kemudian pasang spanduk intinya nggak mau. Pak Jokowi ngomongnya bagaimana ke mereka? Ya, Anggap saja ngomongnya, kita tanya itu seperti apa, saya pengen tahu gitu. Kan Anggap berarti aja itu semua suatu PKL nih, Pak prestasi, Bandel nih, sesuatu Pak. yang hebat. diajak makan dulu, ya kan? Sudah makan kan? Kan sudah kenyang. Pulang deh. Ya kan? Saya makan. Dan yang 52 baru diajak, kali makannya. baru kita ajak bicara. Bapak dan Ibu tahu enggak yang dipakai berjualan itu adalah untuk
pejalan kaki, bukan untuk berjualan. Oh ya tahu Pak, tapi kalau kita nggak jualan di situ, di mana Pak? Nanti kedua, ketiga mulai kita terangkan, ya tidak di situ. Kita akan pindahkan ke tempat yang lain. Tapi Bapak jamin, kalau di tempat yang baru nanti Rame. dagangan kami rame dan laku. Wah kalau suruh menjamin saya nggak bisa, rezeki itu yang ngatur yang di atas. Itu juga yang terjadi di Jakarta ya Pak hanya ya? ngomong-ngomongan biasa saja dengan rakyat, dengan pedagang kaki lima, hanya seperti aja, nggak ada yang istimewa kok. Itu juga yang terjadi di Jakarta waktu pasar Blok G ya Pak ya? Ya, Relokasi di PKL dan sekarang itu Tanah mereka Abang. ngeluh Pak, kayaknya nggak rame di lantai 3 Blok G Ya itu. kalau mau rame mungkin di Jalan Gatot Subroto itu rame, atau di Jalan Sudirman Tamrin ya rame. Tapi yang ini kan masalah aturan gitu loh, ini bukan masalah rame dan tidak rame, ini aturan. Kalau di situ untuk jalan, untuk bus, untuk sepeda motor, untuk mobil ya nggak boleh dong untuk berjualan. Ya. Kalau itu trotoar untuk pejalan kaki ya jangan dipakai untuk berjualan. Ini hal kecil seperti ini yang kita biarkan bertahun-tahun sehingga merasa mereka itu benar. Ini yang saya sampaikan kemarin, masalah revolusi mental yang seperti ini. Pusing nggak sih Pak kalau udah mikirin Jakarta itu Pak? Gimana Onda biasa saja. Biasa saja. Langsung Kalau mikirin negara kira-kira pusing nggak nih Pak? Gimana? Tapi kalau mikirin negara menjelang capres menjelang pilpres apalagi pusing nggak kira-kira? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan? Asal semua yang kita lakukan itu berangkat dari sebuah pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, dan kita ya tidak ada kepentingan-kepentingan yang membebani kita. Saya kira enak, kita bekerja tuh enak, apapun enak. Berarti Pak Jokowi juga sudah tahu ya siapa yang nanti akan jadi pendampingnya Bapak buat pilpres Oh, nanti? sudah dong. Oh sudah. Sudah Siapa tahu ya? Pak nanti? Siapa kira-kira? Ya. Jangan Tahan dijawab dulu, dulu Pak, tahan jangan dulu. dijawab dulu ya. Udah, kita break dulu aja. Tri Inwar masih akan kembali. Susah ya Pak ya? Tetap yang itu. Nggak bisa, Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Pak. Hanya Nggak bisa. satu. Satu emoticon, satu Ayo, yang gambar mana? Pak.